Inilah tanda jika hatimu telah terkunci. Kenali 7 tanda ini biar kamu tidak menyesal di akhirat nanti. Pertama, kamu mulai meremehkan ibadah, bahkan salat terasa tak penting lagi. Kedua, merasa nyaman melakukan dosa, seakan-akan tidak ada yang melihat. Ketiga, hati selalu menjauh dari Al-Quran, bahkan untuk sekadar membacanya pun enggan. Keempat, lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Kelima, suka berprasangka buruk kepada orang lain. Keenam, tak ada niat belajar agama, seolah-olah hidup di dunia ini hanya sementara tanpa tanggung jawab. Ketujuh, tak pernah memikirkan azab kubur atau kehidupan setelah kematian. Inilah dosa-dosa yang bisa menghapus semua pahalamu. 1. Syirik, menyekutukan Allah. Ini dosa paling fatal yang tidak ada ampunannya kalau tidak bertaubat. 2. Murtad, keluar dari agama Islam. 3. Durhaka kepada orang tua. 4. Ria, pamer ibadah biar dipuji manusia. 5. Membicarakan keburukan orang lain. 6. Tidak ikhlas saat memberi dan sering mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah dilakukan. 7. Meninggalkan salat asyar dengan sengaja. 8. Iri dengki. 9. Memelihara anjing. Tanpa alasan syar'i, pahala kamu bisa berkurang tiap hari. 10. Bermaksiat saat sepi. Jangan biarkan amalanmu sia-sia gara-gara dosa-dosa ini. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa share biar Inilah 3 janji dari Allah bagi mereka yang bangun di waktu subuh. Pertama, Allah menjanjikan perlindungan terbaik bagi kalian. Tak ada yang bisa melawan perlindungan darinya. Kedua, Allah menjamin bagi mereka yang bangun subuh adalah orang-orang yang beriman. Ketiga, bagi mereka yang beramal saleh di waktu subuh, termasuk salat sunnah 2 rakaat, pahala yang dijanjikan lebih besar dari dunia dan seisinya. Rasulullah juga mengatakan bahwa mereka yang bangun subuh akan selalu dinaungi keberkahan dari Allah. Karena Nabi berdoa kepada Allah, "Ya Allah, berkahi umatku yang beramal soleh di waktu pagi. Yang subscribe semoga selalu dalam lindungan Allah." Inilah 3 janji dari Allah bagi mereka yang bangun di waktu subuh. Pertama, Allah menjanjikan perlindungan. Inilah rahasia dahsyat amalan di hari Jumat untuk rezeki melimpah. Yang subscribe semoga rezekinya lancar. Ada amalan dahsyat yang jarang diketahui, tapi hasilnya luar biasa mustajab. Amalan ini sangat sederhana. Baca Ya Ghaniyu Ya Mughni sebanyak 10 kali. Aghnini cukup 1 kali, tapi lakukan 4 kali berturut-turut. Untuk para lelaki, bacalah amalan ini saat khatib duduk di antara 2 khutbah. Sedangkan untuk perempuan, lakukan setelah sholat duhur di waktu yang penuh berkah. Percaya dan yakinlah, insya Allah, Allah selalu mencukupkan rezeki kita. Inilah 5 orang yang dijamin rezekinya berlimpah oleh Allah. Yang subscribe semoga rezekinya lancar. Ada 5 orang yang sudah dijanjikan Allah rezeki yang berlimpah. Semoga kamu termasuk salah satunya. 1. Orang yang gemar bersedekah. 2. Orang yang selalu bersyukur, rezeki datang dengan keikhlasan hati. 3. Orang yang rajin beristighfar, memaafkan diri sendiri membuka pintu rezeki. 4. Orang yang gemar bersolawat. Orang 5 yang gemar salat tahajud. Tenangkan pikiranmu, semua sudah tertulis untukmu. Apa yang jadi milikmu akan sampai kepadamu, meski siapapun menghalangi. Tenangkan hatimu, esok dan lusa, kehidupan tetap dalam kendali Allah. Jangan takut, jangan gusar, kamu hanya perlu untuk terus di jalannya, mengingatnya sepenuh hati. Inilah 5 nasihat Rasulullah untuk bekal selamat hidup di akhir zaman. Yang subscribe semoga rezekinya lancar. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah pernah memberikan bekal bagi umatnya untuk tetap teguh menjalani kehidupan di masa akhir zaman. 1. Cintailah kaum miskin dan sering-seringlah mendekat kepada mereka. 2. Lihatlah orang yang lebih rendah darimu dan jangan selalu membandingkan diri dengan yang di atas. 3. Jangan meminta apapun kepada manusia kecuali hanya kepada Allah. 4. Jangan takut pada celaan orang ketika kamu membela agama Allah. 5. Perbanyaklah membaca doa dan zikir, la haula wa la quwwata illa billah. Inilah 5 nasihat Rasulullah untuk bekal selamat hidup di akhir zaman. Yang subscribe semoga banyak yang salah paham. Ternyata, siksa paling pedih di akhirat bukan untuk pembunuh, pezina, atau pemabuk, tapi justru orang yang terlihat paling saleh. Rasulullah pernah mengingatkan, golongan ini adalah orang-orang yang munafik dan riya. Mereka yang ibadahnya hanya untuk mencari pujian, perhatian, atau pengakuan dari manusia. Dengan penampilan yang terlihat alim, mereka dinilai sebagai orang beriman. Namun hati mereka kosong dari keikhlasan. Tujuan mereka bukan ridho Allah, tapi dunia. Allah memperingatkan, amal ibadah seperti ini akan hangus tak bernilai di akhirat, dan siksa mereka adalah yang paling berat. Jangan biarkan 6 hal ini ada di rumahmu, karena ini bisa menarik keberkahan dari rumahmu.
tanpa kamu sadari. 6 hal tersebut ialah: 1. Rumah yang ditinggali oleh mereka yang tidak salat. 2. Suami dan istri yang sering bertengkar. Ketika di rumah selalu ada pertengkaran, itu bukan hanya merusak hubungan, tapi juga membuat keberkahan Allah menjauh. 3. Rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran. 4. Pemilik rumah yang suka membuang makanan. 5. Rumah yang dipenuhi sampah. Rumah yang kotor baik fisik maupun rohani akan kehilangan berkahnya. 6. Pemilik rumah yang jarang beristighfar, sebab istighfar adalah kunci pembuka rezeki dan penghapus dosa. Ada doa khusus hari Jumat, saya ajarkan ya. Mohon izin nih. Ada doa khusus dibacanya tiap hari Jumat. Ini saya talkinkan sedikit. Kalau dibaca dengan baik, hadisnya tersambung. Insya Allah Allah cukupkan rezekinya. Allah jaga dari perbuatan maksiat. Dan diberikan yang paling utama dari kegiatannya. Jadi kalau kerja, dikasih jabatan yang utama. Kalau ilmu, ilmu yang utama yang mudah diamalkan. Allahumma ikfina bihalalika an haramik. Allahumma ikfina bihalalika an haramik wa aghnina bi ta'atika an ma'siyatik. Inilah 5 nasihat Rasulullah untuk bekal selamat hidup di akhir zaman. Yang subscribe semoga rezekinya lancar. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah pernah memberikan bekal bagi umatnya untuk tetap teguh menjalani kehidupan di masa akhir zaman. 1. Cintailah kaum miskin dan sering-seringlah mendekat kepada mereka. 2. Lihatlah orang yang lebih rendah darimu dan jangan selalu membandingkan diri dengan yang di atas. 3. Jangan meminta apapun kepada manusia kecuali hanya kepada Allah. 4. Jangan takut pada celaan orang ketika kamu membela agama Allah. 5. Perbanyaklah membaca doa dan zikir la haula wala quwwata illa billah. Inilah 5 nasihat Rasulullah untuk bekal selamat hidup di akhir zaman. Yang subscribe semua. Inilah tanda jika hatimu telah terkunci. Kenali 7 tanda ini biar kamu tidak menyesal di akhirat nanti. Pertama, kamu mulai meremehkan ibadah, bahkan salat terasa tak penting lagi. Kedua, merasa nyaman melakukan dosa, seakan-akan tidak ada yang melihat. Ketiga, hati selalu menjauh dari Al-Quran, bahkan untuk sekadar membacanya pun enggan. Keempat, lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Kelima, suka berprasangka buruk kepada orang lain. Keenam, tak ada niat belajar agama, seolah-olah hidup di dunia ini hanya sementara tanpa tanggung jawab. Ketujuh, tak pernah memikirkan azab kubur atau kehidupan setelah kematian. Inilah 5 orang yang dijamin rezekinya berlimpah oleh Allah. Yang subscribe semoga rezekinya lancar. Ada 5 orang yang sudah dijanjikan Allah rezeki yang berlimpah. Semoga kamu termasuk salah satunya. 1. Orang yang gemar bersedekah. 2. Orang yang selalu bersyukur, rezeki datang dengan keikhlasan hati. Ketiga, orang yang rajin beristighfar, memaafkan diri sendiri membuka pintu rezeki. Keempat, orang yang gemar bersolawat. Orang kelima yang gemar salat tahajud. Inilah 5 orang yang dijamin rezekinya berlimpah oleh Allah. Yang subscribe semoga rezekinya lancar. Ada 5 orang yang sudah dijanjikan Allah rezeki yang berlimpah. Semoga kamu termasuk salah satunya. 1. Orang yang gemar bersedekah. 2. Orang yang selalu bersyukur, rezeki datang dengan keikhlasan hati. Ketiga, orang yang rajin beristighfar, memaafkan diri sendiri membuka pintu rezeki. Keempat, orang yang gemar bersolawat. Orang kelima yang gemar salat tahajud. Inilah 5 orang yang dijamin rezekinya berlimpah oleh Allah. Yang subscribe semoga rezekinya lancar. Ada 5 orang yang sudah dijanjikan Allah rezeki yang berlimpah. Semoga kamu termasuk salah satunya. 1. Orang yang gemar bersedekah. 2. Orang yang selalu bersyukur, rezeki datang dengan keikhlasan hati. Ketiga, orang yang rajin beristighfar, memaafkan diri sendiri membuka pintu rezeki. Keempat, orang yang gemar bersolawat. Orang kelima yang gemar salat tahajud. Inilah 5 orang yang dijamin rezekinya berlimpah oleh Allah. Yang subscribe semoga rezekinya lancar. Ada 5 orang yang sudah dijanjikan Allah rezeki yang berlimpah. Semoga kamu termasuk salah satunya. Inilah 5 orang yang dijamin rezekinya berlimpah oleh Allah. Yang subscribe semoga rezekinya lancar. Ada 5 orang yang sudah dijanjikan Allah rezeki yang berlimpah. Semoga kamu termasuk salah satunya. 1. Orang yang gemar bersedekah. 2. Orang yang selalu bersyukur, rezeki datang dengan keikhlasan hati. Ketiga, orang yang rajin beristighfar, memaafkan diri sendiri membuka pintu rezeki. Keempat, orang yang gemar bersolawat.
orang kelima yang gemar salat tahajud. Inilah 5 orang yang dijamin rezekinya berlimpah oleh Allah. Yang subscribe semoga rezekinya lancar. Ada 5 orang yang sudah dijanjikan Allah rezeki yang berlimpah. Semoga kamu termasuk salah satunya. 1. Orang yang gemar bersedekah. 2. Orang yang selalu bersyukur, rezeki datang dengan keikhlasan hati. 3. Orang yang rajin beristighfar, memaafkan diri sendiri membuka pintu rezeki. 4. Orang yang gemar bersolawat. Orang kelima yang gemar salat.